Kali ini saya akan menunjukkan salah satu teks yang muncul pada ujian mandiri di ujian mandiri Universitas Negeri Yogyakarta di tahun 2017. Di sini dapat kalian perhatikan bahwa kita akan memiliki salah satu teks yang muncul di ujian mandiri tersebut. Dan soal yang pertama yang muncul adalah soal dengan jumlah paragraf yaitu 3 dan teks ini sepertinya memiliki topik yang cukup unik karena di situ kita dapat melihat kalimat pertama menunjukkan suatu istilah yang mungkin tidak banyak dari kalian mengenal istilah ini. Jadi untuk soal seperti ini biasanya saya akan mengerjakan teks ini terakhir kali di akhir karena pertama-tama vocab yang mungkin saya miliki tidak cukup untuk saya memahami setiap informasi pada teks ini. Karena biasanya di ujian mandiri kalian tidak hanya akan menemukan satu teks, melainkan bisa lebih dari 3 teks. Oleh karena itu, kalian bisa mulai mengerjakan teks dengan topik yang mungkin kalian lebih familiar. Karena saya hanya menunjukkan satu teks ini, oleh karena itu saya tidak punya pilihan lain untuk menunjukkan bagaimana cara saya untuk mengerjakan soal seperti ini. Pertama-tama yang akan saya lakukan adalah saya akan menuju ke question. Saya akan melihat pertanyaan yang ada itu pertanyaan jenis apa saja. Karena pertanyaan tersebut akan menentukan teknik apa yang akan saya gunakan untuk mengerjakan teks ini. Pertama-tama kita dapat melihat bahwa pertanyaan pertama nomor 97 memiliki pertanyaan yang berkaitan dengan main idea of the passage. And I will avoid to do this kind of questions. Kenapa? Karena untuk menjawab pertanyaan seperti ini, saya harus memahami setiap informasi pada paragrafnya. Mungkin tidak perlu memahami setiap kosakatanya, tetapi paling tidak kalian mengetahui gambaran umum pada setiap paragraf atau informasi yang ada pada paragraf. Oleh karena itu, pertanyaan seperti main idea atau purpose of the text saya akan kerjakan terakhir. Saya akan mencoba untuk mengerjakan nomor 99 dan 100 terlebih dahulu. Karena nomor 99 hanya menuntut saya untuk mencari kata yang sama atau ya mendekati sama dengan kata tersebut. Sesungguhnya nomor 197 dan 98 memiliki tingkat kesulitan yang cukup banyak. Tapi saya hanya memiliki satu pertanyaan yang cukup mudah yaitu di nomor 99. Oke, kita akan lanjut untuk setiap pertanyaan. Kita akan mencoba mengerjakan setiap pertanyaan yang telah saya pilih untuk saya kerjakan terlebih dahulu. Dan pertanyaan pertama, kita memiliki word reference sebentar, but of course, usually if I have got main idea of the passage, a purpose of the passage, conclusion like this one, I usually do skimming first. Paling tidak, saya ingin mengetahui informasi apa yang teks ini coba beritahukan kepada saya. Dan untuk hari ini, skimming ini penting kita lakukan. Mengapa? Karena ujung-ujungnya nanti kalian akan menggunakan teknik atau mendapatkan manfaat dari teknik skimming untuk menjawab main idea, purpose, atau conclusion question. Jadi, I will show you how I do skimming. Di sini kita memiliki paragraf pertama. Kita akan memeriksa paragraf pertama terlebih dahulu. Biasanya di paragraf pertama ini saya akan mencoba mencari main idea dari paragraf pertama, karena main idea ini akan memudahkan kita memahami informasi yang ada pada teks. Seperti yang kalian lihat di sini, the freedom part in Australia is not an anomaly. Jadi ya bisa dipahami di sini bahwa freedom part rights ini yang sepertinya adalah istilah tentang politik. And of course, I have no idea of all the vocabularies. I will try to understand them first. Is not an anomaly. Jadi bukan sesuatu yang jarang terjadi. Selanjutnya, across the political landscape of Western Europe, the right-wing upstarts have created a term galloping populism. I have no idea what galloping populism is, but in the text we can see that galloping populism it refers to movement adalah merupakan sebuah gerakan atau pergerakan. Pergerakan seperti Sweden Democrats, aduh, I have no idea what they are. Jadi kita bisa memahami kalau populism galloping ini
atau ke galloping populism ini termasuk sebuah pergerakan politik atau gerakan politik tertentu. And other far-right movement calling for their once open countries to close up and turn inward. Jadi di sini sepertinya sebuah gerakan politik yang eh, membuat atau menjadikan negara yang sebelumnya terbuka akan berbagai macam possibilities atau mungkin mereka lebih terbuka. Jadi negara yang sebelumnya terbuka dengan negara lain itu menjadi sebuah negara yang cukup tertutup. Jadi mereka fokus pada kegiatan atau ya segala hal macam berhubungan dengan internal mereka, aktivitas atau rencana internal mereka. Jadi maybe you can say that uh, apa itu namanya? Mereka membatasi interaksi yang mereka lakukan dengan negara luar lainnya. Kalau memang mungkin menurut mereka itu tidak memberikan manfaat atau keuntungan bagi mereka atau negara tertentu tersebut. Jadi memang untuk paragraf pertama ini akan lebih disarankan untuk kalian memahami paragraf pertama ini terlebih dahulu dan mencari main idea dari paragraf pertama ini sehingga nanti untuk soal-soal selanjutnya biasanya akan lebih mudah kalian menentukannya. Dan kalian harus melakukan hal ini atau skimming ini hanya dalam waktu maksimal 2 menit atau 3 menit. Namun karena saya menjelaskannya pada kalian terlebih dahulu, mungkin durasi yang akan saya habiskan lebih dari itu. Selanjutnya, but the insurgency is not limited to Europe. Jadi gerakan ini sebetulnya tidak terbatas di benua Eropa saja, melainkan ada juga di sini all the rising rightist parties are aligned with Republican bla 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 in what they encourage voters to fear. Jadi memang tipikalnya orang atau negara yang menganut atau melakukan gerakan Gallup populism itu memang mereka menjadi negara yang lebih tertutup dan salah satu negara yang melakukan hal itu adalah mungkin Amerika Serikat, jadi tidak terbatas di Eropa. Dan mereka biasanya in what they encourage voters to fear. Jadi memang mereka memberikan kayak mungkin semacam informasi-informasi tentang kekhawatiran negara tersebut kalau misalnya migran masuk ke negara kita. Mereka akan mengambil alih pekerjaan yang harusnya bisa menjadi peluang pekerjaan bagi kalian seperti itu. Jadi memang agak mempengaruhi warganya untuk mendukung gerakan ini. Oleh karena itu, mereka disebut sebagai galloping populism seperti itu atau bisa disebut sebagai negara yang tertutup. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa main ide di paragraf ke satu ini menentukan jalannya informasi pada setiap paragraf atau informasi yang ada di setiap paragrafnya. Jika kalian salah memilih main idea di yang pertama ini, nah biasanya kalian akan salah atau mendapatkan jawaban yang salah di soal seperti purposes. Jadi memang bisa dibilang soal main idea atau purposes itu direkomendasikan untuk dikerjakan di akhir. Tapi biasanya sih saya tetap akan melakukan skimming. Kenapa? Karena skimming is helping me to understand the text. Jadi nanti untuk nyari jawaban yang lainnya juga akan mudah seperti itu. Untuk selanjutnya kita di sini saya sudah tunjukkan di mana. Jadi kalau misalnya kita menanyakan tentang main idea dari paragraf pertama, I can say that the main idea is this one, galloping populism. Jadi kita teks ini akan memberitahukan kita galloping populism yaitu berupa movement yang memang cukup terkenal di Eropa, tapi ternyata tidak hanya di Eropa saja, melainkan di negara lainnya. Jadi, untuk paragraf selanjutnya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan galloping populism, apa sih maksudnya, maksud lainnya, apa bentuk gerakan-gerakan yang akan disebutkan nanti. Nah, di sini untuk paragraf kedua, ketiga memang lebih mudah untuk mencari main idea-nya. Mengapa? Karena memang paragraf kedua, ketiga ini kebanyakan main idea-nya akan muncul di awal kalimat. Let's take a look at what is happening in Eastern and Western Europe to try to understand what is behind this populist revolt. Revolt, is it like revolution? Pokoknya sesuatu yang ini ya perubahan yang memang ada di suatu negara seperti itu. Jadi main idea ini mendukung main idea yang pertama yaitu galloping populism tadi. Selanjutnya kalian tidak perlu membaca kalimat-kalimat selanjutnya karena it will waste your time
As long as you have answered, I mean you have got the right main idea for the first paragraph, it means everything will be clear. Nah, oke, lanjut kalau gitu untuk paragraf ketiga. But the world today is also far more divided between rich and poor than it was a quarter of a century ago. Jadi, kalau ngomongin tentang galloping populism itu memang akan ada perbedaan penerapannya, seperti perbedaan penerapan di Eastern and Western Europe di paragraf kedua, dan perbedaan seperti bagaimana mereka membedakan status sosial warganya, rich and poor seperti ini. Itu. Di paragraf di kalimat terakhir ini juga as divine populism, ideas intended to give ordinary people what they want seems beneficial. Jadi memang teks ini, semua informasi yang ada pada teks ini membicarakan tentang suatu gerakan galloping populism itu tadi. Meskipun saya tidak mengetahui apa galloping populism itu sebenarnya, paling tidak saya memahami konsep dari galloping populism. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan soal pertama tadi yang telah saya pilih karena soal itu termasuk soal yang gampang. Oleh karena itu, what does the word this one? I don't know how to pronounce it, so I will check it later. And then, apa sih arti dari kata tersebut? Kita bisa lihat di ini sudah dimudahkan ya, line ke-12. Mungkin ini tampilannya agak berbeda dengan tampilan kalau misalnya kalian mengerjakan soal ini secara offline. Jadi kita menemukan kata tersebut di sini. Dan biasanya untuk mengetahui jawaban yang benar untuk soal seperti ini, kalian hanya perlu memperhatikan kalimat sebelum kata tersebut muncul. Dan di sini disebutkan bahwa in the early 1990s, the world saw a spike in nationalism. Jadi memang ada gerakan yang mungkin membuat sisi nasionalisme suatu negara atau warga negaranya itu tumbuh kembali atau tumbuhnya ini bisa dibilang lebih cepat daripada situasi normal sebelumnya. The cause was fairly clear. Jadi penyebabnya memang cukup jelas di sini. The end of the Cold War had allowed many long how do you say it? National desires to violently erupt often ethnic lines. Jadi memang ada suatu kejadian atau suatu ya event seperti Cold War ini yang membuat semangat nasionalisme dari setiap warganya itu menjadi sangat besar. So what is behind the current tamu? Is that how you pronounce it? So you need to change the word tamu this one with apa? Peaceful situation atau political unrest, racial abuse, or ethnic line. Mungkin banyak dari kalian yang akan memilih ethnic lines. I have no idea if it is real or not. Tapi mungkin biasanya anak-anak itu karena oh, aku sudah ketemu jawabannya ini ada kata yang mirip nih. Oke, aku akan milih D. Padahal itu adalah jawaban yang salah. Mengapa? Karena kan kalian tidak memahami kalimat di mana kata kunci tersebut muncul, tapi hanya memilih kata yang terlihat oleh kalian saja, terlihat oleh mata kalian. Oh, aku nemu ini, jadi aku akan milih ini, mumpung di sini ada jawabannya, seperti itu. But you need to avoid that kind of strategy. Jadi, kan disebutkan kalau misalnya ada kenaikan kayak sifat nasionalisme dari warganya itu tadi. Nah, kenapa sih kok bisa tumbuh seperti itu? Karena ada deku war itu tadi. Karena memang perang ini membuat keinginan untuk bersifat nasionalis itu menjadi sangat besar. Nah, often ethnic lines ini mungkin mereka membawa unsur etnik yang mereka miliki atau mungkin budaya yang mereka miliki. Oleh karena itu, di sini what is behind the current tumult? It's like political unrest. Apa sih yang latar belakangnya terjadinya suatu situasi yang cukup khusus ini, yaitu salah satunya national desires tadi. Nah, itu bisa kita gantikan dengan political unrest. Jadi ada suatu kondisi politik yang mungkin cukup unik. Nah, ini menunjukkan national desires tadi. Di kalimat selanjutnya, no single political upheaval has shaken the world. Jadi ini memang di kalimat selanjutnya juga menunjukkan bahwa kata tumult ini memang identik atau asosiasinya dengan unsur politik yang tidak biasa seperti itu. So that is the answer for question number 99, which is B. And then let's move on to the next question. It is question 100.
100 what can we conclude from the victories of populism. Jadi memang gerakan ini sepertinya cukup berhasil seperti gerakan karena kan salah satu contoh pergerakan politik ini ada juga di Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat saat ini memiliki presiden mungkin pada saat itu memiliki presiden yaitu Donald Trump yang mendukung ide ini atau gerakan ini. Nah, oleh karena itu bisa dibilang untuk mencari victories of populism ini kita mudah aja sih sebetulnya kita hanya mencari kata kuncinya terlebih dahulu dan kata kuncinya dapat kalian temukan di satu hingga ke nomor satu hingga nomor berapa di paragraf pertama I mean I can say that sebetulnya untuk 100A ini bisa dibilang ultra konservatif ideas ini mungkin benar. Karena kan kalau ngomongin konservatif itu kan memang mereka orang yang memahami atau ya percaya dengan ideas ini, mereka cenderung tertutup. Dan ini sesuai dengan pemahaman kita terhadap populisme tadi. Namun di sini tidak disebutkan people never care this bla bla bla. Jadi pilihan ini bukan merupakan pilihan yang tepat. Selanjutnya untuk B ini only elites are not affected by the conditions. Elit tadi kita apakah kita sempat membicarakan tentang elit? Di sini memang sempat dibicarakan tentang orang yang mungkin elit yang kaya seperti ini richer and between richer and poor. Namun itu kan informasi itu hanya dapat kalian temukan di paragraf tertentu saja. Dan memang teks ini tidak hanya membicarakan tentang kaum elit saja, melainkan kaum lainnya, yaitu kaum yang mungkin kurang berada seperti itu. Jadi pilihan jawaban ini bisa dibilang kurang tepat karena tidak mewakili informasi secara keseluruhan tentang populisme. Karena kalau ngomongin populisme biasanya memang ngomongin keadaan secara keseluruhannya. Kalau nggak gitu ada perbandingan yang dia lakukan, perbandingan antara kelompok ini dan kelompok ini, dan ada event yang mungkin tidak biasa seperti itu. Selanjutnya, C. Immigrants need to find another destination. Oke, victory dari populism ini mungkin salah satunya immigrant need to find another destination. Mungkin bisa juga karena kalau ngomongin imigran kita nemukannya di sini migration. Jadi untuk negara yang mungkin mempercayai atau menggunakan ideas dari developing populism itu mungkin tidak terlalu mendukung adanya migrasi atau orang-orang imigran. Karena seperti diberitahukan tadi, kalau misalnya voters itu akan dipengaruhi melalui ketakutan akan apa sih namanya itu akan kayak fakta bahwa imigran itu akan take over your job or anything like that. Jadi voters di ini adalah merupakan jawaban yang paling tepat. Voters by these right-wing ideas of fear. Jadi kenapa kok populisme itu berhasil di sini? Jadi gerakan populisme galloping populisme itu berhasil di sini. Disebutkan di sini di paragraf pertama Trump salah satunya yang menggunakan ideas ini, they encourage voters to fear. Jadi memang dikasih informasi yang memiliki unsur kekhawatiran atau ketakutan, sehingga mereka akan mendukung galloping populism ini tadi. Karena menganggap bahwa galloping populism itu akan seperti mengutamakan warga negaranya sendiri terlebih dahulu, bukan imigran atau orang-orang lainnya seperti itu. Itu jawaban untuk nomor 100. Selanjutnya kita memiliki pertanyaan kembali kita ke main idea. Jadi tadi sebenarnya main idea ini bisa kalian baca atau kalian lakukan pada ketika kalian mengerjakan soal main idea. Tapi untuk saya biasanya lebih suka mengerjakan atau melakukan skimming di part pertama. Jadi saya sudah siap untuk langsung menjawab nomor 97 karena tadi saya sudah melakukan skimming. Untuk selanjutnya di sini kita memiliki pilihan A, B, C, D. Jadi mungkin banyak dari kalian, beberapa dari kalian akan cenderung memilih A. Kenapa? Karena ngomongin main ID itu biasanya jawabannya hanya di paragraf pertama. Dan kebanyakan anak-anak itu siswa mengetahui atau mempercayai bahwa main ID dari paragraf pertama ada di kalimat awal. Namun tidak selalu begitu. Oleh karena itu tadi saya sudah lakukan, sehingga saya tidak perlu menjelaskannya lebih dalam lagi atau lebih panjang lagi.
Di sini karena disebutkan Australia di sini mungkin kalian cenderung akan memilih A. Namun itu salah. Berarti kalian tidak memahami informasi yang coba diberikan di paragraf ini. Austria ini merupakan salah satu negara yang mungkin mendukung ide tersebut. Tapi ternyata tidak hanya Austria saja dan tidak hanya benua Eropa. Namun ternyata seperti US, Donald Trump di sini, mereka juga mendukung ide tersebut atau galloping populism ini. Oleh karena itu, A ini salah, masih disebut sebagai jawaban yang kurang tepat. Untuk selanjutnya, refugees ini juga salah. Mengapa? Karena kalian hanya menemukan refugees ini di salah satu paragraf. Jadi, refugees ini bukan keseluruhan dari ide teks tersebut, melainkan hanya salah satu bagian dari informasi yang ada. Sehingga kalian tidak bisa memilih itu. Full word juga, ini adalah salah satu informasi yang dapat kalian temukan di paragraf kedua, force, here. But we cannot choose that because itu tidak mewakili teks secara keseluruhan. Oleh karena itu, pilihan yang paling tepat adalah the rise of right-wing parties is not strange. Jadi di sini galloping populism itu biasa disebut sebagai mungkin sebutan lainnya ya atau istilah lainnya yaitu sebagai right-wing party. Jadi mungkin partai kanan, partai kiri, biasanya kita sebut itu dalam politik. I have no idea, but yeah, something like that lah. Okay, that one is for number 97. So I can move on to the next question. Number 98, ini purpose. Purpose is a bit similar to main ideas question. Jadi di sini soal ini bisa dibilang agak sulit. Kenapa? Karena mereka gonta-ganti istilah yang digunakan. Di sini mereka menggunakan ultra konservatif. Tadi sebelumnya kita memiliki right wing parties. Jadi cukup banyak. Propose of the text explaining the upsurge of ultra conservative. Upsurge ini mungkin sama, bisa dibilang sama dengan rise. Mereka memiliki makna yang sama dengan rise atau kenaikan atau peningkatan seperti itu. Jadi ideas atau gerakan ultra konservatif atau galloping populism ini memang cukup terkenal di masa tertentu seperti masa Donald Trump menjabat ini. Jadi pilihan A adalah pilihan yang paling tepat. Describing the political situation in Europe ini bisa dibilang suatu topik yang terlalu umum untuk mewakilkan teks ini. Teks ini hanya membicarakan tentang ultra konservatif idea, galloping populism, right parties, yaitulah right wing parties or anything like that. Nah, itu. Jadi kalau misalnya kita nyebut teks ini sebagai political situation in Europe, itu suatu topik yang terlalu besar. Jadi, ya salah. Warning the danger of Muslim refugees. Nah, this one hanya bisa kalian temukan di part tertentu sehingga itu tidak mewakili purpose of the text. Gimana tadi? Muslim threatening apa here, ada juga Syrian refugees apa that. Itu tidak mewakili teks di sini. Jadi pastinya salah untuk pertanyaan purpose, yes. Expressing his anger towards Trump. This one is too specific. Trump, we can only see the information in this part, in this sentence. Jadi tidak mewakili teks yang ada. Okay, so that's all for number 98. And then it's quite tiring, I think. And actually, I have no idea what is ultra conservative, and I have tried to find it in Google. And ultra konservatif itu seperti ini. Kalau misalnya ini adalah lawan katanya ultra konservatif, berarti kalau bukan ultra, mereka itu terbuka, liberal, non-konservatif, open-minded, that kind of things. Then. Okay, so that one is for the last part. I will show you the key answers or answer key. Key answer. It will be answer key then. Answer key for this text, and I hope that it will help you to learn more about different types of questions in SNBT 2023. Jadi memang untuk kisi-kisi yang telah diberikan akan menuntut kalian untuk mengerjakan berbagai macam teks yang ada atau ya bentuk literasi yang mungkin berbagai macam tuh ada di That's all. And thank you very much for listening to me and watching the video. And of course, I will try to upload more videos about SNBT 2023. And if you have any questions or maybe if you are interested to
learn more about this type of questions with me, I have also opened an online class. And if you are interested, you can DM me to join the online class. You can just choose either uh, studying alone with me, like private class, or maybe you wanted to bring your friend so that you don't need to pay more for that. Again, thank you very much for listening, and don't forget to subscribe to the channel so that you can also support this free lesson video. See you in the next video.